Kita ketahui bahwa pemerintah ini melarang begitu ekspor CPO, sudah ada titahnya dari Presiden Joko Widodo, tapi hingga saat ini masih belum ada begitu ya aturan tertulisnya. Nah, ini kira-kira seperti apa Anda melihatnya? Ini kemarin kan sebenarnya ketika preskon Jumat sore Presiden hanya bilang bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, tapi kemudian, tidak ada kejelasan atau preskon lebih lanjut atau turun lebih lanjut. Ini yang membuat, pasar sangat bingung ya, Mbak, ya, karena, eee, harga bagaimanapun Indonesia itu adalah produsen dan eksportir terbesar CPO dan olahannya, kemudian tidak ada kejelasan, ini membuat dunia panik, semuanya bingung sebenarnya bagian mana sih yang dilarang dan sayangnya sampai sekarang pun belum ada kejelasan dari, pemerintah, mana sih sebenarnya yang dilarang atau mana sih sebenarnya diperbolehkan. Karena ada yang bilang bahwa ini bahan bakunya saja, ini minyak gorengnya saja, masih, istilahnya belum ada informasi yang jelas. Jadi sebenarnya kami pun sangat menunggu kejelasan dari pemerintah, maunya apa, yang mana, bagian yang mana. Jadi, mungkin kayak seperti, importir negara-negara lain, kemudian, eee, pasar pun bisa menentukan, oh kalau segini dampaknya akan segini. Jadi kalau belum ada kejelasan kita kayak masih meraba-raba, ini nanti seperti apa dampaknya mungkin ke neraca perdagangan, ke dan bagi produsen tentu saja ini akan berpengaruh seberapa besar terhadap, penjualan mereka dan, bisnis mereka ya. Oke, tadi Anda katakan bahwa dunia sudah mulai panik begitu ya kondisi ya saat ini. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi supply chain-nya sendiri, kira-kira seberapa besar akan terganggu begitu dengan adanya larangan ini? Meskipun kita sekali lagi masih belum tahu begitu ya tepatnya larangan apakah bahan baku ataupun juga produk turunannya. Kira-kira seperti apa dampaknya? Ini kita dengan mengandaikan bahwa kembali seperti yang di Jumat ya, bahwa CPO dan olahannya ini kira-kira dengan kita total ekspor CPO dan, olahannya dan, palm kernel oil sekitar 33,7 juta dan kita adalah, eee, eksportir terbesar, kemungkinan kontribusi kita ke minyak nabati total itu bahkan 60%. Bayangkan kalau ada 60% hilang, itu akan goyang semuanya dan sayangnya karena ada perang, jadi negara-negara lain pun sangat kesulitan pasokannya, ada persoalan cuaca di Argentina mungkin soal, soybean mereka dan Malaysia juga ada persoalan, tenaga kerja. Jadi ketika ada lebih setengah pasokannya berarti hilang, kemudian yang lain negara yang belum memenuhi tentu saja akan menjadi sangat goyang ya dan ini yang sangat dikhawatirkan karena inflasi akan melonjak lagi-lagi. Padahal sebelum perang inflasi sudah melonjak karena pemulihan ekonomi dan pandemi, kemudian perang sangat melonjakkan harga komoditas pangan. Ini kalau Indonesia kemudian juga melarang ekspor CPO, bahan baku minyak goreng atau minyak goreng, ini akan menambah triple, dampaknya ke inflasi. Oke, tadi menarik Anda katakan begitu bahwa memang, minyak sawit kita artinya, produk CPO kita dan juga turunannya ini sangat dibutuhkan begitu oleh dunia. Meskipun sebetulnya menariknya adalah, kerap mendapatkan kampanye hitam dan juga kampanye Iya, negatif begitu. Nah, kalau kita lihat dari segi substitusinya sendiri, karena kan sekali lagi CPO juga kerap diberikan kampanye-kampanye hitam, kampanye negatif begitu. Nah, untuk substitusinya apakah cukup begitu, yang ada saat ini di dunia? sebenarnya mungkin kalau subsidi banyak, tapi apakah mampu memenuhi pasokan dengan cepat? Persoalannya kan seperti itu ya, Mbak. Kita tidak mungkin tiba-tiba, mengumpulkan segitu banyak juta ton untuk negara lain. Ada mungkin, CPO dibandingkan minyak-minyak lain juga mungkin tergantung, lebih murah. Jadi itu menjadi alternatif yang sangat, bagus mungkin banyak negara. Kemudian, eee, ada juga kita kanola, terus kemudian minyak, banyak ya minyak biji matahari, tapi sekali lagi pasokan dunia sekarang sedang berkurang, bahkan tanpa larangan ekspor kita pun pasokannya berkurang dan tidak mungkin, negara-negara produsen minyak nabati dengan cepat mengisi, apalagi mungkin Ukraina juga masih situasinya belum kembali dan masih, perang ya, jadi tidak mungkin mengisi kekosongan-kekosongan yang, ditinggalkan Indonesia. Oke. Kalau dari segi inflasinya sendiri kira-kira sudah ada perhitungannya belum sih dampaknya kepada inflasi di tengah kondisi, pelarangan ekspor CPO kita? Mungkin kalau menghitung dari inflasi global mungkin belum ya, tapi, kita melihat bahwa kemarin IMF pun sudah menaikkan proyeksi inflasi hampir semuanya ya, ke negara maju, ke negara berkembang itu termasuk Indonesia, inflasinya sudah sangat tinggi. Jadi dengan tekanan
sedikit pun pasti inflasinya akan, lebih tinggi lagi karena ada begitu banyak gangguan disrupsi di, perdagangan global ya, Mbak, ya. Oke. Kemudian kalau kita Mmm. lihat dari dampaknya ya ke dalam negeri, seperti apa ini akan berdampak kepada perekonomian kita? Kalau dari, kita ada 2 sisi, mungkin kalau dari minyak gorengnya diharapkan harganya turun ya, karena, akan ada supply yang lebih banyak, diharapkan dengan begitu produsen juga bisa membeli dengan bahannya lebih murah, kemudian harga minyak goreng akan turun mungkin dalam ya, saya nggak tahu mungkin sebulan atau tidak langsung turun, mungkin tidak turun drastis ya. Terus tapi jangan lupa bahwa, sawit CPO olahannya itu sangat berperan besar di dalam ekspor kita sekitar 13%, akan ada hilang kalau per bulan sekitar 42 triliun, dikali mungkin kalau 2 bulan aja sudah 80 triliun. Jadi akan ada, eee, gap yang ditinggalkan di sana dan kita lihat kan kemarin karena salah satu surplus yang sangat besar di kuartal 1 yang sampai 9,53 miliar itu salah satunya karena CPO. Jadi kita mungkin dalam jangka pendek akan neraca perdagangannya mungkin akan goyah kalau ini kemudian dilarang. Walaupun kita tidak tahu ya sebenarnya nanti yang dilarang itu bagian mana aja karena itu sangat berdampak pada besaran, neraca perdagangan yang akan hilang.